Sambut oleh kaum Ansar. Nggak sampai di situ hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahan jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih sempat saja diboikot oleh para musuh-musuhnya, para paman-pamannya, para keluarganya. Apa yang terjadi ketika Rasulullah berjalan dari Makkah untuk menuju Madinah? Sebelumnya Rasulullah direncanakan untuk dibunuh oleh seorang Abu Jahal. Apa yang terjadi hadirin ketika di pertengahan jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diincar oleh seorang Suraqah, diincar oleh pengendara kuda yang begitu cepatnya. Di situ seorang yang memang kalau kata bahasa kepolisiannya intel itu yang sangat luar biasa, nggak pernah dia kecolongan daripada pandangannya. Ini Rasulullah pergi kemana aja nih, kebetulan disewa sama seorang Abu Jahal untuk membunuh, untuk menangkap daripada Nabi Muhammad SAW. Kehebatan Rasulullah terjadi di antara Mekah dan perjalanan Madinah, kira-kira di kota Basrah sebelum untuk menuju Madinah. Karena memang dulu mah nggak ada mobil, memang dulu mah belum ada motor, dulu mah belum ada kendaraan, sepeda juga gak ada kayaknya. Itu luar biasa. Rasulullah di pertengahan jalan menggunakan unta, kemudian dikejarlah oleh seorang Suraqah. Suraqah senantiasa ingin menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak berlari, namun Nabi Muhammad jalan dengan santainya. Suraqah dengan kuda cepatnya, tapi luar biasa kehebatan Allah. Makhluk yang diraksa, makhluk yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuda Suraqah yang begitu cepatnya tidak bisa melampaui batas kecepatan, padahal Rasulullah telah mencek bahasa Sunda nama ngalengkah biasa, tapi eta kuda Suraqah tidak bisa ngalewatan. Jangankan ngalewatan, jalan ke depan Rasulullah pun itu kuda pasti akan jatuh. Dan saking hebatnya Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Sekali dua kali kemudian mendekat kuda tersebut kepada Rasulullah, jatuhlah lagi kuda tersebut, mendekat tersebut, dekat lagi, jatuh lagi, mendekat lagi, jatuh lagi, sampai Suraqah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum dia masuk Islam, karena Suraqah ini Islam pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Menurut sejarah sirah nabawiyah demikian. Terus Suraqah mengatakan, wallahi innahu nabiyyun muayyad. Demi Allah, ini yang aku kejar, yang diperintahkan daripada klaim orang-orang Quraisy. Ini adalah Nabi yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Qad ana hina yujad yub'atsu lil ahmari wal aswad ismuhu Muhammad. Ini yang disebutkan oleh pendeta, ini yang disebutkan oleh orang-orang agama sebelum agama Islam. Karena dulu pernah ada sejarah ketika seorang Abu Sufyan, ketika ada seorang Abu Jahal, ketika ada seorang Abu Lahab, ketika ada seorang Abu Jandal, dan ketika ada seseorang sahabat-sahabat kaum Quraisy yang lainnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW, seorang rahib sudah memberikan tanda di pertengahan jalan. Mereka yang sedang berdagang, biasa kabilah Arab berdagang ke negara Syam, menjual ini dan itu segala macamnya. Di padang pasir yang tandus ada satu pohon yang rindang. Apa yang terjadi di pohon yang rindang tersebut? Kemudian terdengar suara yang begitu merdu, suara yang begitu dahsyat, suara isyarat tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Abu Jahal akhirnya mendekati itu pohon. Itu suara apa itu? Ahwa jin, ahwa syaitan. Itu suara jin apa suara setan di balik pohon? Ternyata itu bukan suara jin, bukan suara setan. Itu suara rahib, suara penganut agama nenek moyang, suara penganut agama daripada kalimat tunggal la ilaha illallah. Cuma belum Muhammad Rasulullah. Mungkin bisa jadi emang dari dulu juga sudah ada kalimat la ilaha illallah. Di zaman Nabi Allah Adam, pertama kali diciptakan Nabi Allah Adam sudah ada kalimat la ilaha illallah. Bahkan sebelum dicipta alam semesta ini sudah dicipta la ilaha illallah. Kalimat yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penciptaan arasy, setelah penciptaan bumi, langit dan bumi, setelah penciptaan daripada surga dan neraka, setelah penciptaan daripada jasad ataupun setelah penciptaan daripada cahaya Nabi Muhammad, sudah tertuliskan kalimat la ilaha